Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Farah Fadila dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 196501139. Di sini saya akan menjelaskan tentang hash tables pada praktikum 8. Pada hash tables ini berhubung NIM saya ganjil, maka hash table ini diimplementasikan dengan teknik double hashing. Pada listing program hash table ini terdapat 3 kelas, yakni kelas data, kemudian kelas hash table sebagai public kelasnya, kemudian terdapat kelas hash table up sebagai main metodenya untuk menampilkan hash table ini. Pada kelas data terdapat 2 metode, yakni metode data dan getKey. Dan pada kelas hash table di sini terdapat metode hash table sendiri dan display table untuk menampilkan tabelnya, dan terdapat hash func yang ada 2. Karena hash table di sini menggunakan teknik double hashing, maka hash func-nya juga ada 2. Dan terdapat metode insert untuk memasukkan data-datanya. Kemudian ada metode delete. Lalu ada metode find untuk menemukan data yang ingin kita cari. Dan main method pada kelas hash table up. Nah, di sini kita coba untuk untuk menampilkan data-data yang telah dimasukkan di main method ini dan mencari key yaitu angka 8. Di sini tabelnya telah dimunculkan pada output. Nah, yang muncul angka 1 sampai 10. Karena size-nya 15, maka di sini 0 sampai indeksnya 0 sampai 15. Untuk penentuan indeksnya, penentuan indeks atau cell array ditentukan oleh setiap value-nya, setiap value yang dimasukkan. Jika setiap value yang dimasukkan ini sama dengan nilai indeksnya, maka value tersebut akan masuk pada posisi nilai indeks yang sama. Maka di sini jika indeksnya 1, maka value-nya juga 1. Jika value yang dimasukkan angka 2, maka disesuaikan dengan nilai indeksnya, yakni 2. Begitu seterusnya. Karena size-nya 15, maka selain angka 1 sampai 10 adalah nilai kosong. Pada teknik double hashing ini, collision resolution dilakukan dengan melakukan hash terhadap key menggunakan fungsi hash yang lain dan menggunakan hasilnya sebagai jarak penentuan sel. Maka di sini hash func-nya terdiri dari hash func dan hash func 2. Nah, di sini angka 5 merupakan C yang dimana adalah konstanta bilangan prima yang lebih kecil daripada ukuran tabelnya. Ukuran tabelnya tadi adalah 15. Maka di sini saya misalkan konstanta primanya 5. Collision resolution adalah
Solusi untuk menangani collision atau tabrakan yang terjadi pada hash table. Nah, collision resolution di sini menggunakan close hashing atau open addressing. Nah, pada fungsi hash yang pertama ini menggunakan teknik modular, yaitu menggunakan sisa hasil bagi dari k atau bilangan bulat dengan ukuran hash table atau size. Kemudian hash func yang kedua menggunakan algoritma yang dimana hasilnya sebagai jarak penentuan sel. Pada hash func yang kedua, fungsi hash yang digunakan yaitu nilai prima dikurangi hasil dari k modulo 5 atau nilai prima ini. Hash func yang pertama dan kedua ini proses metode di sini pertama dilarikan dengan hash kemudian dilarikan dengan dan collision menggunakan loop while ketika hash tidak kosong atau hash value sama dengan hash plus hash value 2 kemudian hash sama dengan hash value dulu size. Nah, berhubung pada teknik double hashing di sini fungsi hash kedua fungsi hash di sini hasilnya dijadikan sebagai jarak penentuan sel, sehingga pada looping collision ini menggunakan algoritma hash value sama dengan hashval plus hashval 2 atau hash func yang pertama dijumlahkan dengan hash func yang kedua. Kemudian hashval atau hash func yang pertama ini dihasilkan dari hash value modulo size. Lalu hash array hashval dikembalikan pada item atau data-data yang telah dimasukkan pada main method. Kemudian untuk method find kita gunakan tipe boolean. Karena hash func-nya ada 2, maka kita menggunakan tipe boolean. Nah, di sini hash func yang pertama dan hash func yang kedua dimisalkan lagi atau dideklarasikan lagi dengan hashval pertama dan hashval kedua. Nah, pada method find ini algoritmanya sama seperti metode insert yang tadi. Nah, cari dari untuk menjalankan metode find ini kita menuliskan pada main method integer k untuk mendeklarasikan misalkan di sini 8. Kemudian membuat sort find value untuk menampilkan k-nya pada output. Kemudian diproses menggunakan decision if. Jika k pada find ini ditemukan, maka mencetak kalimat ini value k atau 8 ini found. Namun jika tidak ditemukan, maka akan mencetak value 8 not found. Nah, di sini telah dimunculkan find-nya. Sekian dari saya untuk penjelasan praktikum kali ini. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.